Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Nureni dari kelas 642B07 dengan NIM 64231098. Saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya pada pertemuan 5, yaitu konflik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Konflik sosial itu ada banyak ya macamnya. Yang pertama itu ada di lingkungan sosial, di kebudayaan, komunikasi, nilai dan moral, prasangka, serta pergaulan dan persahabatan. Misal kita di lingkungan sosial nih. Di lingkungan sosial itu kita ada perbedaan latar belakang. Nah, orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, kita ini semua manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Entah itu dari usia, suku, agama, atau status sosial, itu bisa aja menjadi ketegangan yang kita bisa tidak saling memahami itu. Dan yang kedua itu ada perubahan dinamika masyarakat, yaitu perubahan dalam struktur masyarakat seperti urbanisasi atau imigrasi. Nah, itu kita juga bisa memicu konflik, persaingan sumber daya kayak gitu guys. Terus yang ketiga itu ada persaingan kepentingan, entah itu individu atau kelompok, dapat berbenturan kepentingan seperti dalam politik, ekonomi, atau sumber daya alam. Oke, selanjutnya ada di kebudayaan dan komunikasi. Nah, kita itu kalau di kebudayaan itu berbeda dengan kebiasaan dan tradisi. Semua orang memiliki kebudayaan dan tradisi masing-masing yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Nah, hal itu kita juga dapat memicu salah paham kalau kita nggak saling menghargai satu sama lain. Jadi kita harus saling menghargai antar budaya masing-masing. Dan dalam komunikasi itu kita bisa aja ada perbedaan bahasa, cara komunikasi kita, dan perspektif orang terhadap bahasa kita seperti itu. Itu juga bisa memicu konflik dalam interaksi sosial. Oke, next ada nilai dan norma sosial. Nah, yang pertama itu ada perbedaan pandangan moral. Itu individu atau kelompok itu bisa memiliki pandangan masing-masingnya. Seperti saya, misal menurut saya hal ini itu benar, dan menurut orang lain itu hal itu salah, dan itu bisa memicu konflik. Nah, yang kedua itu perbedaan prioritas. Entah individu atau kelompok dapat memprioritaskan nilai yang berbeda. Contohnya tuh kayak kepentingan pribadi sama kepentingan umum. Dan yang ketiga itu ada pelanggaran norma sosial, yaitu perilaku yang dianggap melanggar norma atau aturan yang berlaku di masyarakat dapat menimbulkan reaksi negatif. Nah, itu sama aja konflik, itu reaksi negatif itu. Terus selanjutnya itu ada prasangka. Adanya prasangka itu karena kita kurangnya interaksi dan pemahaman. Jadi minimnya interaksi dan pemahaman antar kelompok itu bisa menjadi kayak prasangka kita itu menjadi kuat dan menjadi sikap diskriminatif. Terus ada perbedaan kekuasaan dan akses, kayak ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan kekuasaan itu bisa menjadi akar diskriminasi dan konflik sosial. Selanjutnya ada pergaulan dan persahabatan. Kalau ini umum banget ya kita jumpai di masyarakat luas ini, di sosial ini. Yang pertama itu ada persaingan. Nah, dalam pertemanan itu pasti kita ada persaingan dong. Entah itu persaingan popularitas, prestasi, atau hal-hal romantis. Itu bisa memicu adanya konflik antar teman sebaya.
Yang kedua itu ada perbedaan gaya hidup. Nah, perbedaan gaya hidup kita dengan gaya hidup teman kita itu berbeda, seperti gaya hidup mereka, terus hobi mereka, atau nilai-nilai yang dapat menimbulkan ketegangan dalam pergaulan. Nah, itu bisa memicu konflik juga. Dan yang ketiga itu pengkhianatan kepercayaan, seperti pelanggaran kepercayaan kayak gosip gitu, atau pengkhianatan itu bisa merusak hubungan pertemanan banget ya. Nah, ini ada dampak-dampak konflik sosial. Yang pertama ada intoleransi. Konflik itu kita dapat memicu timbulnya intoleran dan diskriminatif antar kelompok atau dalam diri kita sendiri. Dan yang kedua itu ada kekerasan. Konflik itu berbahaya ya guys. Jadi kalau misal kita ada konflik dan orang itu bisa aja bertindak kekerasan, dan itu menjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang ketiga ada perpecahan. Konflik ini dapat memicu polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat serta menghambat pembangunan. Nah, ini contoh konflik dalam kehidupan hari-hari. Yang pertama ada konflik batin. Misal saya dengan teman saya ingin makan nih di luar. Ini contoh ya, makan di luar, dan saya memilih untuk makan nasi goreng, dan teman saya memilih untuk makan nasi padang. Nah, ini kita tuh saling egois dan dua-duanya ini gak mau ngalah. Jadi itu kita melibatkan keegoisan kita untuk menang sendiri. Jadi itu namanya konflik batin. Dan yang kedua itu konflik keluarga. Kayak kita kakak beradik berselisih untuk mendapatkan remote televisi gitu. Dan yang ketiga itu ada konflik pertemanan. Itu bisa jadi perselisihan, kayak opini saya dengan opini teman saya itu berbeda, dan itu dalam pertemanan itu bisa menjadi konflik juga. Yang keempat itu ada konflik dengan tetangga. Misal nih, kita di hari Minggu yang tenang gitu. Nah, tiba-tiba tetangga sebelah itu mereka ngadain renovasi rumah. Nah, itu bisa jadi konflik juga. Dan yang nomor 5 itu ada konflik di tempat kerja. Semisal misalnya saya menjadi pengurus keuangan, dan itu dapat ada terjadinya kesalahpahaman perhitungan antara pengeluaran dan pemasukan dari uang tersebut. Itu dapat memicu konflik. Dan yang terakhir itu konflik di kampus atau di sekolah atau di kelas gitu ya. Itu sama aja kayak konflik pertemanan juga. Perbedaan opini itu hal yang biasa ya guys, hal yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Solusi dari konflik-konflik tersebut adalah yang pertama itu komunikasi yang terbuka. Kita harus berkomunikasi yang jelas dan benar serta terbuka, dan saling mendengarkan pendapat satu sama lain dan membantu klarifikasi perbedaan dan mencari solusi bersama agar konflik tersebut mereda. Nah, yang kedua itu mengelola emosi. Kita harus bisa mengelola emosi dengan baik. Seperti kita itu harus menghindari defensif atau agresif. Nah, itu sangat-sangat bisa mencegah yang namanya adanya konflik. Dan yang terakhir itu mencari titik temu. Titik temu itu sama seperti komunikasi juga. Nah, kita harus berkomunikasi dengan baik dan benar. Kita harus
berbicara dengan jelas agar masalah itu atau konflik itu cepat mendapatkan solusi. Oke. Nah, kita bisa belajar dari konflik sosial tersebut, yaitu empati. Yang pertama, empati. Kita bisa memahami perspektif orang lain dan dapat membantu mencegah dan mengelola konflik. Nah, itu bisa meredakan konflik ya guys, karena adanya empati dari diri kita sendiri. Terus yang kedua, ada komunikasi. Komunikasi seperti sebelumnya ya, kita harus berkomunikasi dengan baik, dengan jelas, dan kita harus memahami apa perkataan dari lawan kita yang sedang konflik, dan kita harus menghargainya juga. Dan yang ketiga itu berpikir kritis. Kita harus berpikir kritis. Jika kita ada konflik, kita harus berpikir kritis untuk membantu menganalisis masalah dan mencari solusi yang konstruktif. Dan yang keempat itu ada fleksibilitas, bersikap terbuka dan adaptif dalam menghadapi perbedaan pendapat dan memudahkan penyelesaian konflik. Nah, kita itu memposisikan sebagai netral gitu, jadi kita mendengarkan satu sisi dan mendengarkan satu sisi yang lain. Oke, selanjutnya ada menjaga keharmonisan. Yang pertama, menghargai keberagaman latar belakang yang di awal tadi, dan budaya. Nah, kita harus menghargai itu semua, dan orang lain pun harus menghargai kita sebagai perbedaan latar belakang dan perbedaan budaya. Nah, yang selanjutnya itu komunikasi yang terbuka dan konstruktif agar dapat memfasilitasi penyelesaian konflik tersebut. Terus selanjutnya itu ada berusaha memahami perspektif orang lain, kayak membantu menciptakan rasa saling pengertian, rasa saling menghargai, dan rasa saling seperti kita berada di dukungan mereka gitu. Terus yang terakhir itu kemampuan mengelola konflik dengan bijak dan meminimalisir adanya konflik seperti itu. Oke, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya dari awal sampai akhir ya. Kalau menurut kalian konflik itu gimana? Dan sebaiknya itu kalau konflik itu dicegahnya dengan apa aja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.